video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi dari klasifikasi biaya yang sudah kita diskusikan dalam video sebelumnya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan cost of good manufacture dan cost of goods sold. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana klasifikasi biaya, dan untuk keperluan eksternal, klasifikasi biaya dibagi menjadi dua, yaitu product cost dan period cost. Product cost adalah semua biaya yang diperlukan untuk memproduksi produk perusahaan selama periode tertentu, dan hal ini terdiri dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Sedangkan period cost adalah semua biaya yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi tetapi mendukung operasional perusahaan. Contohnya adalah komisi penjualan atau biaya sewa untuk kantor. Selanjutnya adalah biaya produksi itu akan masuk ke dalam persediaan. Nah, sedangkan di dalam laporan keuangan, persediaan itu ada bermacam-macam. Kalau untuk perusahaan merchandise, maka hanya ada satu klasifikasi persediaan, yaitu barang yang siap untuk dijual. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, persediaan ini terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu bahan baku utama atau bahan mentah, kemudian pekerjaan dalam proses atau work in process, dan finished good atau barang yang siap digunakan. Berikut ini adalah bagaimana aliran biaya dan klasifikasinya terutama di perusahaan manufaktur. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa biaya yang ada di perusahaan manufaktur terdiri dari 2 klasifikasi, yaitu product cost yang terdiri dari raw material, direct labor, dan manufacturing overhead. Selain itu juga ada period cost yang terdiri dari selling and administrative. Berikutnya, apa yang ada di dalam laporan keuangan? Bahan baku yang tidak digunakan oleh perusahaan tetapi sudah dibeli, maka ini akan ada di dalam persediaan bahan baku di dalam neraca. Berikutnya untuk direct labor dan manufacturing overhead ditambah dengan material yang digunakan dalam produksi, ini akan menjadi persediaan dalam proses atau work in process inventory. Work in process inventory adalah barang yang sudah diproduksi tetapi belum selesai sepenuhnya. Kemudian kalau barang ini sudah selesai diproduksi, maka dia akan menjadi persediaan akhir barang jadi, yang kemudian ini dihitung cost of good manufacture-nya. Untuk barang jadi yang sudah terjual, maka dia akan masuk nantinya menjadi cost of goods sold, dan ini akan muncul di laporan laba rugi, di mana setelah diperhitungkan dengan pendapatan atau revenue, maka period cost, dalam hal ini selling and administrative, itu juga akan muncul di dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, bagaimana menyiapkan laporan keuangan cost of goods sold untuk perusahaan manufacture. Jadi yang pertama adalah menentukan berapa direct material yang digunakan dalam proses produksi. Kita tahu bahwa material yang dibeli oleh perusahaan tidak seluruhnya digunakan dalam proses produksi, hanya sebagian saja yang digunakan, dan ini akan diperhitungkan untuk menghitung cost of good manufacture atau COGM. Penggunaan direct material yang akan dihitung untuk COGM dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah dengan mendapatkan direct material yang digunakan ditambah dengan direct labor, ditambah dengan manufacturing overhead, ditambah dengan barang persediaan belum jadi di awal, dikurangi dengan working in process inventory di akhir. Ini akan menjadi COGM.
Ini adalah contoh bagaimana cara melaporkan cost of good manufacture. Jadi, kita lihat bahwa penggunaan material itu harus menghitung persediaan bahan baku awal yang dimiliki oleh perusahaan ditambahkan dengan pembelian pada periode berjalan dan kemudian dikurangi dengan persediaan akhir dari material tersebut sehingga kita mendapatkan berapa raw material yang digunakan dalam proses produksi. Nah, ini adalah direct materialnya. Kemudian untuk direct labor-nya biasanya sudah ada perhitungannya tersendiri berapa jam si pekerja atau karyawan ini melakukan pekerjaan dan kemudian ditambahkan dengan manufacturing overhead-nya. Di situ kita lihat di paling yang bawah sendiri untuk total manufacturing overhead itu terdiri dari raw material yang digunakan ditambah dengan direct labor yang digunakan serta manufacturing overhead. Di sini kemudian ditambahkan dengan working in process WIP awal dikurangi dengan WIP akhir sehingga didapatkan cost of good manufacture atau COGM. Jadi inilah cara untuk menentukan atau menghitung COGM. Berikut ini adalah contoh bagaimana menentukan direct material yang digunakan dalam produksi. Jadi direct material yang digunakan dalam produksi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persediaan awal material ditambah dengan pembelian pada periode tersebut dikurangi dengan direct material yang digunakan dalam produksi dan ini menjadi persediaan akhir dari material yang ada. Ini adalah contoh bagaimana menghitung direct material yang digunakan dalam produksi. Dalam kasus ini, ada perusahaan Blue Denim yang memproduksi celana jeans. Pada tanggal 1 Mei, Blue Denim memiliki material bahan baku senilai $68.000. Pada bulan berjalan, Blue Denim membeli persediaan senilai $210.000 dan di akhir Mei, persediaan materialnya dihitung senilai $22.000. Di sini ditanyakan berapa biaya untuk direct material yang digunakan dalam proses produksi selama bulan Mei. Maka untuk menghitung direct material yang digunakan dalam produksi, maka caranya adalah menentukan material di awal yaitu 68.000, kemudian ditambahkan dengan penjualan bulan berjalan yaitu 210.000 dan kemudian dikurangi dengan material yang tersisa di akhir periode sebesar 22.000 sehingga direct material yang digunakan sebesar 256.000. Berikutnya adalah cost of goods sold. Cost of goods sold diperlukan untuk keperluan pelaporan eksternal. Sehingga dalam hal ini cost itu harus diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu produksi, penjualan, dan administrasi. Dalam hal ini produksi merupakan cost of goods sold. Jadi bagaimana cara menentukan cost of goods sold? Cost of goods sold merupakan biaya dari produk yang terjual selama periode berjalan yang diperoleh dari barang yang sudah jadi di dalam neraca dan kemudian akan dimasukkan ke dalam laba rugi masuk dalam kategori cost of goods sold. Jadi perhitungan cost of goods sold dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan persediaan barang jadi di awal ditambah dengan cost of good manufacture yang tadi sudah saya sebutkan di penjelasan sebelumnya, kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi di akhir sehingga mendapatkan cost of goods sold. Ini adalah contoh bagaimana menghitung COGS dengan menggunakan contoh perusahaan yang sama. Jadi Blue Denim Company memproduksi celana jeans. Selama bulan Mei ada 115.000 unit
jeans yang sudah diselesaikan dengan biaya produksi sebesar 575.000. Dianggap bahwa pada tanggal 1 Mei, Blue Denim memiliki 10.000 unit untuk persediaan akhir dengan nilai sebesar 50.000 dan pada tanggal 31 Mei, perusahaan ini memiliki 26.000 unit dalam persediaan akhir dengan nilai 130.000. Di sini diminta untuk menyiapkan COGS untuk bulan Mei. Dan yang kedua, diminta untuk menentukan jumlah jeans yang terjual selama bulan berjalan. Pertama, kita ingin menentukan jumlah unit yang terjual. Persediaan akhir pada tanggal 1 Mei ada 10.000 unit, kemudian ada 115.000 unit yang diselesaikan pada bulan Mei, dan di akhir Mei terdapat sisa stok sebesar 26.000 unit, sehingga unit yang terjual pada bulan Mei sebesar 99.000 unit. Nah, di sebelah kiri ada perhitungan untuk COGS. Pertama adalah menghitung atau menentukan cost of good manufacture yang sudah kita hitung dalam perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 575.000, kemudian ditambahkan dengan persediaan barang jadi pada tanggal 1 Mei sebesar 50.000 dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi pada tanggal 31 Mei yaitu sebesar 130.000, sehingga cost of goods sold sebesar 495.000. Jadi hubungan antara aliran biaya, persediaan, dan cost of goods sold dapat dilihat dalam slide berikut ini. Pertama yaitu biaya bahan baku material itu akan masuk ke dalam persediaan, yaitu persediaan bahan baku. Kemudian direct material dan manufacturing overhead ini akan masuk ke dalam working in process ditambah dengan direct material yang digunakan untuk proses produksi. Jadi, direct material ditambah dengan working in process akan menentukan jumlah COGM. Nah, COGM ini akan ditambahkan dengan persediaan akhir dan persediaan akhir yang siap dijual dan kemudian terjual itu akan masuk atau dilaporkan dalam COGS. Bagaimana menentukan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur? Laporan keuangan semuanya diawali dengan revenue atau pendapatan. Dalam hal ini, pendapatan dari penjualan dihitung dengan mengalihkan harga per unit dari produk tersebut dikalikan dengan unit yang terjual. Ini adalah contoh bagaimana menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur dengan menggunakan contoh perusahaan yang sama. Blue Denim dapat menjual 99.000 pasang jeans selama bulan Mei dengan total biaya sebesar 495.000. Setiap pasang celana dijual dengan harga $8 dan di Blue Denim terdapat dua jenis biaya untuk selling sebesar 10% dari harga penjualan dan terdapat fixed selling expense sebesar $120.000. Selanjutnya biaya administrasi sebesar $85.000. Kita diminta untuk menyusun laporan keuangan untuk denim selama bulan Mei. Bagaimana cara melakukannya? Pertama adalah menghitung penjualan yang diperoleh, yaitu sebesar 99.000 unit yang terjual dikalikan dengan harga per unitnya. Di sini kita peroleh 792.000. Kemudian dikurangi dengan cost of goods sold yang sudah kita hitung dalam perhitungan sebelumnya sebesar 495.000 sehingga didapatkan gross margin sebesar 297.000.
Kemudian dikurangi lagi dengan biaya penjualan. Dalam hal ini ada komisi sebesar 10% dari penjualan yang dilakukan, yaitu 79.200. Yang kedua ada fix untuk biaya penjualan sebesar 120.000. Jadi total untuk biaya penjualan sebesar 199.200 ditambah dengan biaya administratif sebesar 85.000. Jadi didapatkan gross margin dikurangi dengan biaya penjualan dan biaya administratif mendapatkan operating income sebesar 12.800. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan sebelumnya, maka menentukan operating income didapatkan dengan mendapatkan gross margin dikurangi dengan selling dan administrative expense. Demikian penjelasan mengenai bagaimana menentukan COGM dan COGS.